Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Fai English YouTube channel. Mudah banget belajar bahasa Inggris. Jika sobat semua ingin jago bahasa Inggris, maka simak semua video yang ada di channel ini. Baik sobat semua, di video pertama ini saya akan menjelaskan tentang kalimat nominal dan kalimat verbal. Bagaimana cara menguasai, membuat, kemudian memahami dua jenis kalimat ini, maka simak video ini sampai akhir. Silakan. Baik sobat semuanya, kita akan belajar secara utuh tentang kalimat verbal dan kalimat nominal. Mengapa penting? Mengapa sobat semua perlu belajar tentang kalimat ini, dua kalimat ini? Yang pertama, alasannya adalah karena untuk dasar membuat kalimat. Jika sobat ingin menguasai cara membuat kalimat bahasa Inggris dengan tepat, sesuai dengan tata bahasa, maka yang pertama, sobat harus menguasai atau bisa membedakan antara kalimat verbal dan kalimat nominal. Yang kedua, memahami kalimat nominal dan verbal itu digunakan untuk menguasai tenses. Dasar untuk memahami, menguasai, membuat kalimat yang memiliki tenses tertentu adalah berasal dari menguasai kalimat verbal dan kalimat nominal. Jika sobat sudah bisa menguasai dua jenis kalimat ini, saya yakin sobat akan mudah untuk menguasai berbagai macam tenses dalam bahasa Inggris. Nah, coba kita sekarang mulai membahas mengenai kalimat verbal dan kalimat nominal. Baik, coba disimak. Nah, kalimat verbal dan kalimat nominal atau nominal sentences and verbal sentences. Yang pertama, kalimat nominal atau nominal sentences. Pengertian dari kalimat nominal intinya adalah kalimat yang tidak ada kata kerja. Jika sobat membuat kalimat, kemudian tidak ada kata kerja dalam kalimat tersebut, maka sobat sedang membuat kalimat nominal. Coba kita lihat ya kalimat verbal. Nah, kebalikannya, kalimat nominal tidak ada kata kerja. Kalimat verbal adalah kalimat yang ada kata kerjanya. Ingat, yang membedakan adalah kata kerja. Jadi, kalimat nominal tidak ada kata kerja. Kalimat verbal itu pasti ada kerja. Ada kata kerja. Nah, mungkin sobat semua beberapa masih bertanya-tanya. Seperti apa bentuk dan jenis kata kerja? Coba simak di video selanjutnya. Baik, sobat semua, saya punya 6 gambar di sini dan semuanya adalah berhubungan dengan aktivitas. Jadi sobat semua, kata kerja itu kata yang berhubungan dengan aktivitas. Jika sobat semua membuat sebuah kalimat, kemudian dalam kalimat itu ada sebuah aktivitas yang dilakukan oleh subjek, maka sobat sedang membuat kalimat verbal atau kalimat yang ada kata kerjanya. Misalkan, saya makan, ibu memasak, kemudian ayah membaca koran, kemudian paman saya sedang mengendarai mobil, kakek sedang menonton TV. Karena di semua kalimat itu ada aktivitas yang dikerjakan oleh subjek, maka kalimat itu mengandung unsur kata kerja. Nah, jika sobat semua membuat kalimat seperti itu, ada aktivitas kegiatannya, maka sobat pasti sedang membuat kalimat verbal. Jadi, ini contoh 6 kegiatan atau 6 kata kerja. Coba kita simak satu persatu. Yang pertama, sobat semua bisa melihat ada anak sedang tidur. Sobat semua tahu apa bahasa Inggrisnya tidur? Ya, betul sekali. Sleep. Nah, sleep ini adalah satu contoh kata kerja dalam bahasa Inggris. Yang kedua, itu gambar apa ya? Itu ada gambar orang sedang makan. Maka, makan dalam bahasa Inggris, saya yakin sobat semua tahu. Jawabannya adalah eat, makan. Yang ketiga, minum. Apa minum? Betul sekali, drink. Kemudian di gambar berikutnya ada anak perempuan berkacamata sedang membaca buku. Artinya, dia sedang beraktivitas membaca. Bahasa Inggrisnya apa? Membaca? Betul sekali, read. Kemudian di gambar yang kelima, itu ada anak sedang berenang, menikmati aktivitas berenang. Jika sobat membuat kalimat, anak saya berenang di laut, maka kalimat itu mengandung kata kerja berenang. Maka kalimat itu disebut sebagai kalimat verbal. Coba kita lihat. Swim, berenang. Saya yakin sobat semua tahu, karena sobat sering sekali
berenang di kolam renang dan pasti sangat mengenal dengan kata swimming pool. Maka swim itu artinya berenang. Yang terakhir, saya yakin beberapa sobat semua hobi dengan aktivitas ini. Apa itu? Betul sekali, bernyanyi atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai sing. Nah, sing ya. Jadi sobat semua, jika sobat membuat kalimat ada unsur kata kerja, misalkan saya berenang di kolam renang, kemudian guru saya mengajar di kelas, maka kalimat itu mengandung unsur kata kerja sehingga disebut sebagai kalimat verbal. Nah, terus bagaimana cara membuat kalimat nominal? Simak video berikutnya. Baik, kalimat nominal dan kalimat verbal. Nominal tidak ada kata kerja, verbal ada kata kerja. Berikutnya akan saya berikan contoh beberapa kalimat yang nominal dan kalimat yang verbal. Coba Anda lihat semuanya. Ya, coba Anda perhatikan sobat semua yang kalimat nominal, kalimat 1 sampai dengan 3, saya seorang guru, I am a teacher. Kalau sobat amati, saya seorang guru. Apakah ada aktivitas pekerjaan di situ? Tidak ada. Maka kalimat itu disebut sebagai kalimat nominal karena tidak ada kata kerja. Yang kedua, ayah saya di kantor sekarang. My father is in the office. Nah, itu juga termasuk kalimat nominal karena di kalimat itu tidak ada unsur kata kerja di sini. Kemudian yang ketiga, dia adalah siswa pintar. Dia adalah siswa pintar. Apakah sobat bisa melihat ada kata kerja di situ? Tidak ada. He is a smart student, bagian dari kalimat nominal karena tidak ada kata kerja. Mungkin sobat bertanya, saya seorang guru. Ketika kita terjemahkan langsung dalam bahasa itu kan I a teacher. Kenapa tiba-tiba muncul am? I am a teacher, bukan I a teacher. Atau mungkin yang kedua, ayah saya di kantor sekarang. Kalau sobat terjemahkan langsung, maka kalimatnya menjadi my father in the office. Kenapa tiba-tiba muncul is? My father is in the office. Sama juga di kalimat ketiga, dia adalah siswa pintar. Kalau kita terjemahkan langsung, maka kalimatnya he smart student. Kenapa? Ada muncul is di situ. Nah, am, is itu adalah dalam bahasa Inggris disebut sebagai to be. Seperti apa penjelasan tentang to be? Simak video saya di video lain. Baik, yang kedua, kalimat verbal. Anda perhatikan 3 contoh kalimat verbal yang ada di sini. Nah, saya belajar di sekolah. I study at school. Mereka bermain di taman. They play in the office. Kemudian, kucing itu tidur di dapur. The cat sleeps in the kitchen. Ya, belajar, bermain, tidur adalah sebuah aktivitas atau kegiatan. Maka belajar, bermain, tidur ini termasuk kata kerja, sehingga saya belajar di sekolah sama dengan kucing itu tidur di dapur termasuk verbal sentence atau kalimat yang ada kata kerjanya. Nah, itu cara membedakan kalimat verbal dan kalimat nominal. Mungkin sobat bertanya, kenapa bukan I am study at school? Atau mungkin they is play in the office? Atau the cat is sleeps in the kitchen? Padahal di kalimat nominal, am, is itu muncul. Nah, nanti di video saya berikutnya akan saya jelaskan tentang bagaimana cara menggunakan to be dalam bahasa Inggris. Baik, sekarang saya mengajak sobat semua untuk belajar bagaimana memahami kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat yang pertama, mereka di kebun binatang. They are in the zoo. Apakah ini termasuk kalimat verbal atau kalimat nominal? Ya, jawabannya adalah kalimat nominal karena dalam kalimat itu tidak ada unsur kata kerja. Kemudian coba lihat kalimat yang kedua, ibuku memasak di dapur. My mother cooks in the kitchen. Tadi kan kalimatnya, jika ada unsur kata kerja, maka ini disebut sebagai kalimat verbal. Kita lihat jawabannya. Ya, betul sekali. Ini adalah kalimat verbal. Kenapa? Karena di kalimat itu ada unsur kata kerja memasak, cooks atau aktivitas memasak. Kita lihat kalimat yang ketiga. Harimau itu tidur di hutan. The tiger sleeps in the jungle. Perhatikan kalimatnya. Apakah ada kata kerja?
Dan kalimatnya adalah kalimat verbal. Kenapa? Ya, karena dalam kalimat itu ada unsur kata kerja, kegiatan, aktivitas, apa itu? Tidur atau sleep dalam bahasa Inggris. Kita simak kalimat berikutnya. Baik, saya punya 3 gambar. Yang pertama gambar perempuan membaca, kemudian ada guru mengajar, yang ketiga ada gambar rumah. Seperti apa kalimatnya? Ini kalimatnya. Baik, saya membaca buku. I read a book. Ya, itu kalimatnya. Perhatikan, ada kata kerjanya? Apa jawabannya? Betul sekali. Ini adalah kalimat verbal karena ada unsur kata kerja read, membaca di situ. Yang kelima, pamanku seorang guru. My uncle is a teacher. Perhatikan, ada kata kerjanya? Tidak ada. Apa jawabannya? Betul sekali, kalimat nominal. Yang terakhir, rumahku sangat besar. My house is very big. Coba lihat kalimatnya. Ada kata kerjanya? Tidak ada. Betul sekali. Rumahku sangat besar. Tidak ada aktivitas di situ. Maka my house is very big itu bagian dari kalimat nominal. Ya, baik itu sobat yang bisa saya sampaikan di video pertama ini. Jika bagi sobat video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, kasih komen, dan share ke teman-teman sobat semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe agar video ini bisa semakin berkembang. Sampai ketemu di video berikutnya. See you!